Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi pada Yesus antara penyaliban dan kebangkitannya? Di mana dia berada? Apa yang dia lihat? Alam apa saja yang dia jelajahi? Ada misteri yang tersegel di antara Golgota dan makam yang kosong, keheningan yang bergema selama berabad-abad. Itu bukan sekadar jeda 3 hari. Itu adalah alam spiritual yang penuh dengan wahyu yang mendalam dan dramatis, tempat realitas surga, bumi, dan neraka berbenturan. Apa yang kitab suci katakan tentang interval antara kematian dan kebangkitan Kristus ini bukan sekadar teologis, melainkan eskatologis, spiritual, dan personal. Kita berbicara tentang sebuah peristiwa yang menyentuh kedalaman jurang maut dan memegang kunci takdir kekal umat manusia. Kita hidup di masa ketika neraka bukan sekadar doktrin yang terlupakan. Ia menampakkan diri dalam struktur dunia, dalam peperangan, dalam penderitaan, dalam penindasan rohani, dalam kegelapan yang menyelinap diam-diam. Memahami di mana Yesus berada selama 3 hari ini berarti memahami apa yang telah dia capai bagi Anda hari ini, sekarang. Teks dasar untuk perjalanan ini ada di 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 20. Karena Kristus juga telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia dapat membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan oleh Roh. Oleh Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu tidak taat kepada Allah ketika Allah masih menanti dengan sabar waktu Nuh. Ini adalah salah satu pernyataan yang paling misterius dan mendalam dalam Perjanjian Baru. Tetapi apakah Yesus benar-benar turun ke neraka? Jika demikian, mengapa? Untuk siapa? Dan apa hubungannya ini dengan kita saat ini, di akhir zaman? Jika Anda tetap membaca sampai akhir pesan ini, mata rohani Anda akan terbuka terhadap kenyataan yang mungkin tak pernah Anda bayangkan. Kebenaran yang menyentuh yang tak terlihat. Ini bukan sekadar studi, ini adalah panggilan. Bersiaplah, karena kita akan segera memasuki wilayah tak dikenal antara kematian dan kemuliaan. Dan di sana antara bayangan dan terang, antara penghakiman dan penebusan, kita akan menyaksikan kemenangan anak domba diproklamasikan di alam eksistensi terdalam. Ketika Yesus menyerahkan rohnya di kayu salib dengan berkata dalam Lukas pasal 23 ayat 46, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," sebuah perpisahan pun dimulai. Tubuhnya tetap berada di dalam kubur, tetapi roh Kristus yang dihidupkan oleh Roh Kudus berkarya dalam dimensi yang tak pernah dipahami kebanyakan orang. Tidak ada istirahat, tidak ada jeda. Ada gerakan rohani yang melampaui perang yang kasat mata, karena pada saat itulah sebuah perjalanan dimulai yang menyentuh kedalaman Hades. Alam tak kasat mata dari orang mati. Kitab suci menyingkapkan kepada kita petunjuk-petunjuk, lapisan-lapisan kebenaran yang ketika disatukan, menyingkapkan salah satu momen paling mendalam dalam sejarah keselamatan. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 10 telah dinubuatkan, "Sebab engkau tidak akan meninggalkan aku di dunia orang mati dan tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Petrus mengutip teks ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 27, menjelaskan bahwa Daud berbicara secara nubuat tentang kebangkitan Kristus, yang tubuhnya tidak membusuk di dalam kubur, dan jiwanya pun tidak tinggal di tempat orang mati. Tetapi sebelum ditinggikan, Yesus turun, dan turunnya ini memiliki implikasi kekal. Efesus 4:8-10 menyatakan, "Setelah ia naik, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia." Apakah artinya ini? Bukankah ia telah naik? Jika bukan, bahwa ia juga telah turun terlebih dahulu ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun adalah Dia yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Paulus menyingkapkan di sini sebuah gerakan rohani ganda. Pertama, Yesus turun ke kedalaman, kemudian ia naik ke surga, membawa serta mereka yang ditawan. Tetapi apakah penawanan ini? Siapa yang dipenjarakan? Disinilah kuncinya. Pangkuan Abraham, wilayah tempat orang-orang benar di Perjanjian Lama menantikan penebusan akhir, semacam ruang tunggu surgawi, berbeda dari tempat siksaan. Dalam Lukas 16:22-26, Yesus menceritakan tentang si pengemis Lazarus dan orang kaya. Keduanya mati.
Lazarus dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham, dan orang kaya itu pergi ke Hades dalam siksaan. Keduanya sadar dalam realitas yang terpisah dan ada jurang pemisah yang tak terjembatani di antara mereka. Ini adalah wahyu langsung tentang kondisi orang mati sebelum penyaliban. Jadi ketika Yesus mati, dia tidak hanya beristirahat, dia turun ke dalam realitas rohani ini, tempat roh-roh terpenjara, seperti yang dikatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 18-20, dan menyatakan, seperti seorang raja yang memasuki wilayah musuh, kemenangan yang sempurna. Dia tidak pergi ke neraka untuk menderita lebih banyak lagi. Pekerjaan itu telah selesai sebagaimana yang dia sendiri nyatakan dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai. Dia tidak dikalahkan. Dia datang sebagai penakluk, pembebas. Dia yang memegang kunci-kunci. Wahyu pasal 1 ayat 18 menjelaskan hal ini. Akulah yang hidup dan aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Untuk mendapatkan kunci-kunci itu, dia harus turun ke tempat kunci-kunci itu berada. Dia memasuki wilayah musuh, bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai raja yang berkemenangan. Dan di hadapan alam rohani, dia menyatakan keadilan abadi, mengalahkan kerajaan kegelapan dengan otoritas yang tak terbantahkan. Turunnya Yesus tidak hanya menyingkapkan kedalaman karyanya, tetapi juga luasnya kekuasaannya. Tidak ada yang berada di luar jangkauannya. Tidak ada jiwa, tidak ada rasa sakit, tidak ada penjara rohani. Dia pergi ke dasar, agar tak seorang pun dapat berkata bahwa mereka dilupakan. Anak domba itu menang tidak hanya di kayu salib, tetapi juga di bawah bumi, di lorong-lorong jurang maut, di mana dia menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sementara manusia hanya melihat tubuh yang mati, dunia yang tak kasat mata itu gemetar, karena dia yang namanya di atas segala nama sedang menggenapi ketetapan-ketetapan kekal, dan ini mengubah segalanya. Ketika jenazah Yesus dibaringkan di makam Yusuf dari Arimatea, terbungkus kain lenan dan dijaga oleh tentara Romawi, realitas yang jauh lebih dalam terungkap di dunia rohani. Salib telah memeteraikan pengorbanan itu, tetapi misinya belum berakhir. Yesus oleh Roh Kudus pergi ke tempat-tempat paling tersembunyi di alam semesta untuk mewartakan, mengkonfrontasi, dan membebaskan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18-20, Sang Rasul menyingkapkan sebuah misteri yang, meskipun padat, sangat kuat. Kristus yang telah dihidupkan oleh Roh, di dalam Dia juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu tidak taat kepada Allah, ketika Ia tetap menanti dengan sabar waktu Nuh. Khotbah ini bukanlah pertobatan, bukan juga penginjilan, melainkan sebuah proklamasi, deklarasi kemenangan, sebuah komunikasi rohani kepada kerajaan-kerajaan yang telah jatuh bahwa penebusan telah selesai dan rencana kekal Allah tak tergoyahkan. Kepada siapa Yesus berkhotbah? Ungkapan roh-roh dalam penjara mengacu pada kelas makhluk spiritual tertentu, bukan hanya jiwa manusia, tetapi entitas yang telah dilemparkan ke dalam rantai abadi karena pemberontakan mereka. Yudas dalam ayat 6 menyebutkan makhluk-makhluk ini, dan bahwa malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, telah disimpannya dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Petrus menyebutkan mereka lagi dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk menyimpan mereka sampai penghakiman. Istilah yang digunakan untuk neraka di sini adalah Tartarus, wilayah terdalam Hades, tempat kurungan spiritual, berbeda dari neraka terakhir, lautan api. Di sanalah Kristus, dalam roh, menyatakan kemenangannya. Dia turun sebagai Tuhan atas yang hidup dan yang mati, bahkan menghadapi kekuatan ciptaan yang tertua dan paling jatuh. Karya salib bukan hanya untuk menebus dosa umat manusia, tetapi juga untuk menegakkan kembali seluruh tatanan rohani, memulihkan langit dan bumi, serta menaklukkan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kolose 2:15 menyatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini terjadi bukan hanya di kayu salib, tetapi juga dalam penurunan rohani ini, dalam konfrontasi yang tak terlihat ini.
Yesus memasuki kedalaman kosmos yang telah jatuh dan menyatakan, kemenangan adalah milikku. Dan ketika ini terjadi, janji-janji kuno digenapi. Orang-orang benar yang menanti di pangkuan Abraham mendengar proklamasi penebusan. Orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Elia, Yesaya, Daniel, dan banyak lainnya dibebaskan dari pengharapan dan akhirnya menerima kepenuhan janji itu. Ibrani 11:39-40 memberi kita kuncinya. Mereka semua, meskipun telah menerima kabar yang baik karena iman, tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita, mereka tidak dapat disempurnakan. Mereka menanti, mereka merindukan. Dan ketika Sang Penebus memasuki tempat itu, kekekalan terbuka di hadapan mereka. Yesus tidak turun untuk dikalahkan, Dia turun sebagai Raja, sebagai Imam besar yang kekal, sebagai Anak Allah yang hidup, dan di hadapan alam yang gelap dan terpenjara, Ia menyatakan firman Bapa yang hidup dan kekal. Ciptaan mengerang, setan-setan gemetar, dan surga bersiap untuk pemuliaan terbesar dari segala yang ada. Sementara para prajurit menjaga makam, tanpa menyadari bahwa di sana hanya ada tubuh yang tak bernyawa, dunia rohani berada dalam kekacauan. Anak domba tidak diam, Dia menang, mengokohkan otoritasnya dalam setiap dimensi. Filipi 2:9-11 dengan jelas menegaskan kemenangan ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pahamilah, bahkan mereka yang di bawah bumi akan mengakui kedaulatannya. Dia telah turun, ya, namun tidak kalah seperti Tuhan. Kebenaran ini mengubah segalanya, karena menyingkapkan kepada kita bahwa tidak ada wilayah yang tidak dapat ditebus Kristus. Tidak ada masa lalu, tidak ada kesalahan, tidak ada trauma, tidak ada kegelapan yang berada di luar jangkauannya. Jika Dia turun ke relung terdalam dunia rohani, Dia dapat turun ke tempat-tempat paling tersembunyi di hatimu. Jika Dia membebaskan para tawanan dari pangkuan Abraham, Dia dapat mematahkan belenggu jiwamu. Jika Dia menyatakan kemenangan atas musuh-musuh surgawi, Dia akan menyatakan kemenangan atas hidupmu, atas rumahmu, atas generasimu. Salib adalah pintu gerbang, turun adalah penaklukan, dan kubur yang kosong akan menjadi perhentian kita berikutnya dalam perjalanan kenabian ini. Dengan mewartakan kemenangan di alam rohani, Yesus tidak hanya mengomunikasikan penyelesaian penebusan kekal, Ia juga memprakarsai gerakan baru dalam ekonomi surgawi, pembebasan orang-orang tawanan. Bukan tawanan neraka dalam pengertian tradisional terhukum selamanya, melainkan orang-orang benar yang menanti dengan penuh pengharapan di pangkuan Abraham. Firdaus, sementara tempat umat beriman dari perjanjian lama, tinggal sampai darah yang sempurna ditumpahkan. Lukas pasal 16 ayat 22-26 dengan jelas menunjukkan kepada kita realitas rohani ini. Lazarus dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu pergi ke Hades, tempat siksaan. Yesus sendiri mengajarkan perbedaan antara alam orang mati ini, dengan mengungkapkan bahwa orang benar belum berada di surga, melainkan di tempat terpisah, dikelilingi penghiburan, menantikan penggenapan janji. Ibrani pasal 10 ayat 4 menyatakan bahwa tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ini berarti bahwa korban-korban perjanjian lama hanya menutupi dosa untuk sementara, tetapi tidak menghapusnya. Masuk sepenuhnya ke dalam hadirat Allah hanya mungkin terjadi ketika anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, mencurahkan darahnya yang murni. Oleh karena itu, orang benar dalam perjanjian lama mati dalam iman, tetapi belum mencapai akses penuh kepada kemuliaan surgawi. Ibrani pasal 11 ayat 13 menyatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak menerima apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan beroleh kepastian, dan mereka telah menerimanya. Mereka menantikan sesuatu yang lebih besar, dan sesuatu itu adalah Kristus. Ketika Yesus perantara perjanjian baru menyelesaikan karyanya di kayu salib, Ia memiliki otoritas untuk membebaskan orang-orang beriman yang ditawan di Firdaus yang lebih rendah. Efesus pasal 4 ayat 8 menggambarkan momen ini dengan jelas. Tatkala Ia naik ke tempat tinggi,
ia membawa tawanan-tawanan. Ia tidak hanya turun, ia juga naik, dan dengan demikian ia membawa serta mereka yang terpenjara, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam tata cara lama. Kumpulan orang benar itu diangkat ke atas takhta, kini disucikan, dibasuh, dan dibalut oleh darah anak domba. Pangkuan Abraham tidak lagi dibutuhkan, pekerjaan telah selesai, penebusan telah dimeteraikan, jalan menuju Bapa terbuka dan surga menerima mereka yang telah menanti dengan iman. Bayangkan momen ketika Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan memasuki alam surgawi, membawa serta Abraham, Musa, Daud, Samuel, para nabi, pria dan wanita yang telah hidup dalam iman, merindukan janji itu. Betapa mulianya, betapa meriahnya perayaan ini. Mazmur 24:7-10 memberi kita sekilas gambaran tentang momen kemenangan ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, maka masuklah Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan ini? Tuhan kuat dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Gerbang-gerbang kekal terbuka bagi Sang Raja yang telah menaklukkan dosa, maut, dan neraka, membawa serta mereka yang sebelumnya menanti dalam bayang-bayang janji. Apa yang dulunya bayang-bayang telah menjadi kenyataan. Tirai itu terbelah dari atas ke bawah, seperti yang kita lihat dalam Matius pasal 27 ayat 51. Akses ke ruang Maha Kudus diberikan, tidak hanya di bait suci duniawi, tetapi juga di tempat kudus surgawi. Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12 menyatakan, tetapi Kristus yang telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang melalui kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, telah masuk ke dalam tempat Maha Kudus satu kali untuk selama-lamanya. Setelah memperoleh penebusan yang kekal, dia masuk sebagai imam besar, sebagai persembahan dan sebagai Tuhan. Dan dia tidak masuk sendirian. Mereka yang bersamanya dibebaskan dari penawanan surga yang lebih rendah, sekarang berdiri di hadapan takhta, menunggu kebangkitan tubuh terakhir, pemuliaan penuh yang akan datang pada hari terakhir. Gerakan rohani ini adalah jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara iman pada janji dan iman pada penggenapannya. Itu adalah manifestasi dari rencana kekal Allah dalam kepenuhannya. Turunnya Yesus ke dunia orang mati bukan hanya untuk memberitakan, itu untuk membebaskan. Tujuannya adalah untuk memindahkan jiwa dari pengharapan menuju kemuliaan, dari bayangan menuju terang, dari janji menuju kenyataan. Hal ini memiliki implikasi langsung bagi kita. Apa yang dulunya hanya harapan kini menjadi kepastian. Apa yang dulunya penghalang kini menjadi jembatan. Neraka tidak lagi berkuasa atas mereka yang ada di dalam Kristus. Maut telah ditaklukkan. Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia menaklukkan, dia membuka jalan, dan surga dipenuhi dengan orang-orang benar yang dibebaskan melalui darahnya. Apa yang terjadi antara salib dan kebangkitan bukanlah waktu yang sia-sia. Itu adalah operasi rohani yang kekal, di mana janji-janji selama ribuan tahun digenapi dengan ketepatan ilahi. Dan sekarang di dalam Kristus, harapan orang-orang zaman dahulu telah menjadi warisan kita. Sementara dunia jasmani tenggelam dalam keheningan Sabat dan para murid bersembunyi dalam duka dan ketakutan, dunia rohani dipenuhi dengan penggenapan rahasia-rahasia kuno. Itu adalah hari di antara dua dunia, antara kematian dan kebangkitan, antara kekacauan dan kemuliaan. Manusia tidak melihatnya, tetapi surga, neraka, dan seluruh alam rohani terpengaruh oleh apa yang Yesus kerjakan secara diam-diam. Bumi diam, tetapi surga bergerak. Di dalam kubur ada tubuh yang tak bergerak. Di alam rohani ada seorang raja yang melangkah menuju kemuliaan. Kenyataannya adalah, sementara manusia menantikan kematian seorang nabi, alam semesta rohani mengenali Tuhan yang kekal. Keheningan duniawi hanyalah bayangan kemuliaan yang siap meledak. Seruan sudah selesai dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 menandakan bukan hanya akhir dari penderitaan Yesus, tetapi juga akhir dari tuduhan yang menggantung di atas umat manusia. Utang telah dibayar, keadilan telah dipuaskan, tabir telah terkoyak, neraka telah terguncang. Kolose pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa melalui Dia, Allah telah mendamaikan segala sesuatu,
mendamaikan dengan darah salibnya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Salib tidak memiliki jangkauan yang terbatas. Pengaruh rohaninya menjangkau berbagai dimensi, memengaruhi realitas yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Salib bukan sekadar karya penebusan manusia, tetapi karya kosmik. Dan sementara tubuh Yesus terbaring dalam keheningan, semua pemerintah dan penguasa dilucuti. Makam itu bukanlah titik akhir, melainkan inkubator untuk mukjizat terakhir. Wahyu pasal 5 menunjukkan kepada kita surga yang penuh penantian. Sebuah gulungan kitab yang disegel dengan 7 meterai ada di tangan Dia yang duduk di atas takhta, dan tidak seorang pun dapat membukanya. Yohanes menangis. Namun tiba-tiba seorang tua-tua berkata, "Jangan menangis, lihatlah, singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Anak domba itu muncul, seolah-olah disembelih tetapi berdiri. Surga dipenuhi dengan pujian. Mengapa? Karena Yesus yang telah turun kini naik. Ia muncul di hadapan takhta, hidup, dimuliakan dengan bekas-bekas penyaliban yang masih segar. Apa yang terjadi antara salib dan kebangkitan memungkinkan anak domba untuk mengambil gulungan kitab itu, menerima otoritas, dan membuka ketetapan-ketetapan akhir zaman. Semua ini dimulai pada 3 hari itu. Hari-hari itu bukan sekadar hari-hari berkabung, melainkan hari-hari pembebasan. Ibrani 2:14 menyatakan bahwa melalui kematiannya ia telah membinasakan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maut, instrumen teror rohani yang terbesar, telah dilucuti. Neraka yang pernah berkuasa atas umat manusia yang jatuh, kini tunduk kepada nama yang di atas segala nama. Filipi 2:10 menjelaskan dengan jelas bahwa dalam nama Yesus, segala lutut akan bertelut, yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dengan kata lain, otoritas Kristus menjangkau segala penjuru. Tidak ada kuasa yang di atas, tidak ada roh yang berada di luar kekuasaannya. Hal ini ditegakkan dalam keheningan antara salib dan kebangkitan. Sementara para murid menangis dan para imam mengira mereka telah menang, anak domba mengalahkan ular itu. Sementara para penjaga menjaga makam, sang raja berbaris menuju takhta. Penipuan neraka yang terbesar adalah mengira ia telah menang dengan membunuh anak Allah. Sebenarnya dengan melukainya, mereka menyegel kehancuran mereka sendiri. 1 Korintus 2:8 mengatakan, "Tidak seorang pun dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab jika sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." 3 hari itu adalah masa di mana kemuliaan Allah menggerakkan langit, mengguncangkan jurang maut, dan mempersiapkan diri untuk pemuliaan akhir. Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes 10:18, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Pemulihan ini bukan hanya fisik, melainkan rohani. Ia mendapatkan kembali kunci-kunci. Ia mendapatkan kembali kekuasaan. Ia mendapatkan kembali akses. Apa yang Adam hilangkan, Kristus dapatkan kembali. Dan dalam masa sakral itu, dalam keheningan kubur, ia memulihkan segalanya. Sabat itu adalah yang paling aneh sepanjang masa. Seluruh ciptaan mengerang. Surga menanti. Para malaikat terdiam. Namun sebuah suara bergema di alam rohani. Suara kemenangan. Perjalanan seorang raja yang melewati salib. Turun ke jurang, membebaskan para tawanan, merendahkan para penguasa, dan bersiap untuk bangkit kembali. Bukan hanya untuk tetap hidup, tetapi juga untuk meresmikan zaman yang baru, ciptaan yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terbayangkan oleh hati manusia, mulai digenapi antara salib dan kebangkitan. Dan kemudian pada hari pertama minggu itu, ketika hari masih gelap, batu penutup kubur digulingkan, bukan agar Yesus pergi, melainkan agar dunia melihat bahwa kubur itu kosong. Kebangkitan bukan sekadar kembali kepada kehidupan, melainkan pengudusan ciptaan baru. Awal dari realitas baru di mana maut dikalahkan, neraka dilucuti, dan kekekalan diresmikan. Matius pasal 28 ayat 6 mencatat perkataan malaikat, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Mari, lihatlah tempat di mana Tuhan berbaring.
Pernyataan ini menyegel semua yang terjadi pada hari-hari sebelumnya. Dia yang turun ke jurang maut kini ditinggikan. Dia yang direndahkan kini dimahkotai dengan kemuliaan. Dia yang ditikam kini menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kebangkitan adalah meterai keaslian dari semua yang Yesus katakan dan lakukan. Itu adalah tanda tangan Bapa atas ketetapan kekal Putra. Roma pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa Dia dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa melalui kebangkitan dari antara orang mati. Tanpa kebangkitan, tidak ada Injil. Tanpa kebangkitan, salib hanyalah kemartiran. Namun dengan kebangkitan, segalanya digenapi. Biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati kini menghasilkan buah dalam hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya. Yohanes pasal 12 ayat 24 mengingatkan kita akan kebenaran ini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan dia mati, dan dia menghasilkan buah. Namun ada sesuatu yang bahkan lebih mendalam pada saat ini. Kebangkitan bukan hanya untuk memulihkan hidup Kristus, tetapi juga untuk membuka jalan bagi kita. Dia adalah buah sulung dari mereka yang telah meninggal, seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Kemenangannya adalah jaminan kita. Kenaikannya adalah kepastian pemuliaan kita. Kebangkitan, oleh karena itu, adalah awal dari kemanusiaan yang baru. Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan bahwa kita dikuburkan bersama Dia dalam kematian, sehingga sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, kita juga dapat berjalan dalam hidup yang baru. Kubur yang kosong bukan hanya pesan historis. Itu adalah panggilan untuk kehidupan yang diubahkan, suatu keberadaan yang ditandai dengan harapan akan kemuliaan. Kristus yang bangkit bukan hanya Tuhan surga, Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita sehari-hari, atas pergumulan kita, atas rasa sakit kita. Dia menaklukkan neraka, jadi tidak ada penjara rohani yang dapat menahan kita. Dia menaklukkan kematian, jadi tidak ada rasa takut yang dapat memperbudak kita. Dia menaklukkan dosa, jadi tidak ada rasa bersalah yang dapat memisahkan kita. Wahyu pasal 1 ayat 18 sangat definitif. Akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia bukan hanya memiliki hidup, Dia adalah hidup itu. Dan hidup ini sekarang dapat diakses oleh semua orang yang percaya kepadanya. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan perkataannya bersifat menyingkapkan. Yohanes pasal 20 ayat 17. Janganlah kamu tetap padaku, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sekarang ada jalan masuk, sekarang ada rekonsiliasi, sekarang ada persaudaraan. Tabir telah terkoyak, langit telah terbuka, dan umat manusia telah dimasukkan kembali ke dalam tujuan aslinya. Dia yang telah turun, telah naik jauh di atas segala langit, agar Dia dapat memenuhi semuanya. Efesus pasal 4 ayat 10. Dan bersama Dia, kita juga naik. Rencana kekal sedang digenapi dengan tepat. Sejak kitab Kejadian, Allah menjanjikan keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Di dalam Kristus, janji ini digenapi. Kejadian pasal 3 ayat 15 mencapai puncaknya ketika Yesus, setelah menang di kayu salib dan berjaya di neraka, bangkit sebagai pemenang dari maut. Musuh ada di bawah kakinya. Dan jika kita ada di dalam Dia, Dia juga ada di bawah kaki kita. Kebangkitan lebih dari sekadar mukjizat. Kebangkitan adalah pemulihan kerajaan. Kebangkitan adalah pengumuman bahwa masa perbudakan telah berakhir. Kebangkitan adalah ketetapan bahwa sekarang semua orang yang percaya akan diselamatkan, dipulihkan dan diperbarui. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 9, para tua-tua dan makhluk-makhluk hidup menyanyikan lagu baru bagi Anak Domba. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Maut tak lagi berkuasa, neraka tak lagi menuduh, masa lalu tak lagi memenjarakan. Kristus yang hidup adalah kepastian bahwa setiap janji akan digenapi. Kebangkitan bukanlah akhir sejarah, melainkan awal dari pemerintahan kekal. Segala sesuatu yang telah dicapai antara salib dan kubur
mencapai puncaknya pada saat ini. Kemenangan itu kekal, anak domba hidup. Kini setelah tabir telah terkoyak dan misteri-misteri telah disingkapkan, tidak ada lagi ruang bagi kenetralan rohani. Apa yang terjadi antara salib dan kebangkitan bukan sekadar doktrin, melainkan sebuah panggilan. Yesus turun ke jurang terdalam bukan karena kelemahan, melainkan karena otoritas. Ia melintasi alam maut sebagai Tuhan, menyatakan keadilan surga, membebaskan para tawanan perjanjian lama, dan bangkit kembali dengan kuasa dan kemuliaan, meresmikan zaman baru, realitas baru. Dan kini Kristus yang dimuliakan ini memandang kita, mereka yang hidup di akhir zaman, dan berkata, "Sesungguhnya aku datang segera, peganglah apa yang kau miliki, supaya jangan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu." Wahyu pasal 3 ayat 11. Dunia sedang mengalami sakit bersalin, dan semangat zaman menuntut kita untuk teralihkan, tidak percaya, dan berpuas diri. Namun mereka yang memahami apa yang sebenarnya terjadi di kedalaman rohani antara Jumat dan Minggu tahu bahwa kita berada di hadapan seorang raja yang telah mengalahkan segalanya, dan dia akan kembali. Dan dia akan kembali sebagai hakim, sebagai singa, sebagai mempelai pria. Ibrani 9:28 mengingatkan kita, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, dan kepada mereka yang menantikan, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak akan kembali untuk menderita, dia akan kembali untuk memerintah. Mengingat hal ini, apa yang akan kita lakukan? Akankah kita terus hidup seolah-olah itu adalah sabat keheningan, atau akankah kita sepenuhnya masuk ke dalam terang minggu kebangkitan? Jika dia menaklukkan kematian, kuasa apa yang masih kita berikan kepada rasa bersalah, ketakutan, dan penghukuman? Jika dia menelanjangi neraka, mengapa kita masih menerima penjara rohani? Kristus yang sama yang ada di antara orang mati sekarang hidup dan bersyafaat bagi kita. Roma 8:34 mengatakan, Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Anda tidak sendirian, Anda tidak dilupakan. Dia yang memasuki bayang-bayang masuk untuk Anda. Dia yang mengambil kunci-kunci mengambilnya untuk Anda. Dia yang naik dalam kemuliaan, naik untuk mempersiapkan tempat bagi Anda. Karena itu, berjaga-jagalah, percayalah, tunggulah. Karena dia hidup, Anda dapat hidup. Karena dia bangkit, Anda pun akan bangkit. 1 Tesalonika 4:16-17 memberi kita janji terakhir, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kisah ini tidak berakhir di kubur, melainkan di takhta. Inilah panggilannya. Bangkitlah, bangunlah, hiduplah sebagai orang yang tahu bahwa di antara salib dan kebangkitan terdapat penaklukan yang mengubah segalanya. Jangan takut akan neraka. Takutlah hidup jauh dari Sang Raja. Jangan takut akan kematian. Takutlah mengabaikan kehidupan. Semoga pesan ini menjadi mercusuar bagimu di tengah kegelapan. Semoga pesan ini menuntunmu kepada adorasi, kepada kewaspadaan, kepada pengudusan. Karena Kristus yang turun ke jurang telah menaklukkan dan kini berkuasa, dan dia akan datang